Hai, halo semuanya. Kalian tahu nggak sih kalau komunikasi itu hal yang penting dalam bersosial? Jadi, ayo kita belajar tentang komunikasi yang efektif. Let's go! Komunikasi efektif menjadi salah satu kunci keberhasilan dalam menjalin hubungan. Tidak hanya saat bersama pasangan, namun juga saat bersama rekan kerja dan orang tua. Komunikasi menjadi salah satu cara ketika kita berusaha untuk memberikan respon kepada lawan bicara. Tidak hanya sekedar untuk memberikan respon, melainkan komunikasi juga dibutuhkan dalam berinteraksi. Sejak kecil, kita sudah diajarkan untuk berkomunikasi. Namun, berkomunikasi tidak hanya sekedar kedua belah pihak saling bicara, tapi juga mampu untuk mendengarkan. Salah satu contoh komunikasi yang efisien adalah ketika kedua belah pihak menyimak pernyataan seseorang dan memberikan respon. Bisa dalam bentuk pertanyaan, kritik, ataupun saran, yang mana akan menunjukkan bahwa mereka setuju atau bertentangan terhadap pernyataan tersebut. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan komunikasi yang efektif. Komunikasi yang efektif lebih dari sekedar bertukar informasi. Ini adalah tentang memahami emosi dan maksud di balik informasi tersebut. Selain mampu menyampaikan pesan dengan jelas, Anda juga perlu mendengarkan dengan cara yang menangkap makna penuh dari apa yang dikatakan dan membuat orang lain merasa didengar dan dipahami. Nah, selanjutnya, apa yang menaungi Anda untuk berkomunikasi secara efektif? Hambatan umum terhadap komunikasi yang efektif meliputi beberapa hal. Nah, yang pertama ada stres dan emosi yang tidak terkendali. Saat Anda stres atau kewalahan secara emosional, Anda cenderung salah membaca orang lain, mengirim sinyal non-verbal yang membingungkan atau tidak tepat, dan terjerumus dalam pola perilaku spontan yang tidak sehat. Untuk menghindari konflik dan kesalahpahaman, Anda dapat mempelajari cara menenangkan diri dengan cepat sebelum melanjutkan percakapan. Nah, yang kedua ada kurang fokus. Anda tidak dapat berkomunikasi secara efektif ketika Anda melakukan banyak tugas. Jika Anda memeriksa ponsel, merencanakan apa yang akan Anda katakan selanjutnya, atau melamun. Akan tetapi, pasti akan melewatkan isyarat nonverbal dalam percakapan. Nah, untuk berkomunikasi secara efektif, Anda perlu menghindari gangguan dan tetap fokus. Nah, selanjutnya, bahasa tubuh yang tidak konsisten. Komunikasi nonverbal seharusnya memperkuat apa yang dikatakan, bukan bertentangan. Jika Anda mengatakan satu hal, namun bahasa tubuh Anda mengatakan hal yang berbeda, pendengar Anda mungkin akan merasa bahwa Anda tidak jujur. Misalnya, jika Anda tidak bisa mengatakan ya sambil menggelengkan kepala. Nah, yang terakhir adalah bahasa tubuh yang negatif. Jika Anda tidak setuju atau tidak suka dengan apa yang dikatakan, Anda mungkin menggunakan bahasa tubuh yang negatif untuk menolak pesan orang lain, seperti menyilangkan tangan, menghindari kontak mata, atau mengetuk-ngetukkan kaki. Anda tidak harus setuju atau bahkan menyukai apa yang dikatakan. Tetapi untuk berkomunikasi secara efektif dan tidak membuat orang lain bersikap defensif, penting untuk menghindari pengiriman sinyal negatif. Oke, jadi aku mau kasih tahu kalian tentang keterampilan komunikasi yang efektif. Menjadi pendengar yang terlibat ketika berkomunikasi dengan orang lain, kita seringkali berfokus pada apa yang harus kita katakan. Namun, komunikasi yang efektif bukan hanya tentang berbicara, tetapi juga tentang mendengarkan. Mendengarkan dengan baik tidak berarti hanya memahami kata-kata atau informasi yang dikomunikasikan, tetapi juga memahami emosi yang ingin disampaikan oleh pembicara. Kemudian ada perbedaan besar antara mendengarkan dengan sungguh-sungguh atau sekedar mendengarkan. Ketika Anda mendengarkan dan terlibat dengan apa yang dikatakan, Anda akan mendengarkan intonasi halus dalam suara seseorang yang memberitahu Anda bagaimana perasaan orang tersebut, dan emosi yang ingin disampaikan mereka dapat tersampaikan. Jika tujuan Anda adalah untuk sepenuhnya memahami dan terhubung dengan orang lain, mendengarkan dengan cara yang terlibat akan seringkali terjadi secara alami. Jika tidak, cobalah tips berikut ini. Untuk menjadi pendengar yang terlibat, Anda dapat melakukan yang pertama itu fokus sepenuhnya pada pembicara. Dengarkan apa yang ia katakan. Yang kedua, utamakan telinga kanan Anda. Meski kedengarannya aneh, sisi kiri otak berisi pusat pemrosesan utama untuk memahami ucapan dan emosi.
karena sisi kiri otak terhubung ke sisi kanan tubuh. Mengutamakan telinga kanan Anda dapat membantu Anda mendeteksi nuansa emosional dari apa yang dikatakan seseorang. Keempat, Anda bisa menunjukkan ketertarikan Anda pada apa yang sedang dikatakan. Mengangguklah sesekali, tersenyumlah, dan pastikan postur tubuh Anda baik. Doronglah pembicara untuk melanjutkan dengan komentar verbal kecil seperti, "Ya, oh, ya begitu, jadi..." Kemudian hal kelima yang bisa Anda lakukan, cobalah untuk mengesampingkan penilaian. Untuk berkomunikasi secara efektif dengan seseorang, Anda tidak harus menyukai mereka atau setuju dengan ide, nilai, atau pendapat mereka. Namun, Anda perlu mengesampingkan penilaian Anda dan menahan diri Anda untuk tidak menyalahkan atau mengkritik agar dapat memahami mereka sepenuhnya. Lalu, yang keenam, jika tampaknya ada ketidaksinambungan, renungkan kembali apa yang telah dikatakan dengan memparafrasekan apa yang dikatakan pembicara. Hal tersebut merupakan cara bagus untuk merefleksikan kembali. Namun jangan hanya mengulang apa yang dikatakan pembicara secara kata demi kata, karena Anda akan terdengar tidak tulus dan tidak cerdas. Keterampilan komunikasi yang efektif. Perhatikan sinyal nonverbal. Cara Anda melihat, mendengarkan, bergerak, dan bereaksi terhadap orang lain memberitahu mereka lebih banyak tentang perasaan Anda daripada yang bisa disampaikan dengan kata-kata. Komunikasi nonverbal atau bahasa tubuh meliputi ekspresi wajah, gerakan tubuh, dan isyarat, kontak mata, postur tubuh, nada suara, dan bahkan ketegangan otot serta pernafasan. Mengembangkan kemampuan untuk memahami dan menggunakan komunikasi nonverbal dapat membantu Anda terhubung dengan orang lain, mengekspresikan apa yang sebenarnya Anda maksudkan, menavigasi situasi yang menantang, dan membangun hubungan yang lebih baik di rumah dan di tempat kerja. Tingkatkan membaca komunikasi nonverbal. Sadarilah perbedaan individu, orang-orang dari berbagai negara dan budaya cenderung menggunakan isyarat komunikasi nonverbal yang berbeda. Jadi penting untuk mempertimbangkan usia, budaya, agama, jenis kelamin, dan kondisi emosional saat membaca sinyal bahasa tubuh. Tingkatkan cara menyampaikan komunikasi nonverbal. Gunakan sinyal nonverbal yang sesuai dengan kata-kata Anda, bukan yang berlawanan. Jika Anda mengatakan satu hal namun bahasa tubuh Anda mengatakan hal yang berbeda, pendengar Anda akan merasa bingung atau curiga bahwa Anda tidak jujur. Misalnya, duduk dengan menyilangkan tangan dan menggelengkan kepala tidak sesuai dengan kata-kata yang menunjukkan bahwa Anda setuju dengan apa yang mereka katakan. Sesuaikan sinyal nonverbal Anda sesuai dengan konteksnya. Nada suara Anda, misalnya, harus berbeda saat Anda berbicara kepada seorang anak kecil dibandingkan saat Anda berbicara kepada sekelompok orang dewasa. Demikian pula, pertimbangkan kondisi emosional dan latar belakang budaya orang yang berinteraksi dengan Anda. Nah, selanjutnya, keterampilan komunikasi yang efektif yang keempat, yaitu tegaskan diri Anda. Ekspresi yang langsung dan tegas membuat komunikasi menjadi jelas dan dapat membantu meningkatkan harga diri dan keterampilan pengambilan keputusan Anda. Bersikap tegas berarti mengekspresikan pikiran, perasaan, dan kebutuhan Anda dengan cara yang terbuka dan jujur, sambil membela diri sendiri dan menghormati orang lain. Ini bukan berarti bermusuhan, agresif, atau menuntut. Komunikasi yang efektif selalu tentang memahami orang lain, bukan tentang memenangkan argumen atau memaksakan pendapat Anda pada orang lain. Nah, untuk meningkatkan ketegasan Anda, ada beberapa hal yang harus Anda ketahui. Nah, yang pertama, hargai diri Anda dan pilihan Anda. Pilihan Anda sama pentingnya dengan pilihan orang lain. Nah, yang kedua, ketahui kebutuhan dan keinginan Anda. Belajarlah untuk mengekspresikannya tanpa melanggar hak-hak orang lain. Nah, yang ketiga, ekspresikan pikiran negatif dengan cara yang positif. Tidak apa-apa untuk marah, tetapi Anda juga harus tetap hormat. Nah, yang keempat, terima umpan balik secara positif. Terima pujian dengan lapang dada. Belajarlah dari kesalahan Anda dan mintalah bantuan bila diperlukan. Nah, yang terakhir, belajarlah untuk mengatakan tidak. Ketahui batasan Anda dan jangan biarkan orang lain memanfaatkan Anda. Carilah alternatif sehingga semua orang merasa senang dengan hasilnya. Nah, untuk mengembangkan teknik komunikasi yang asertif. Penegasan yang empatik menunjukkan kepekaan terhadap orang lain. Pertama, kenali situasi atau perasaan orang lain. Kemudian nyatakan kebutuhan atau pendapat Anda.
Nah, pernyataan yang semakin tegas dapat digunakan ketika upaya pertama Anda tidak berhasil. Anda menjadi semakin tegas seiring berjalannya waktu, dan mungkin termasuk menguraikan konsekuensi jika kebutuhan Anda tidak terpenuhi. Misalnya, jika Anda tidak mematuhi banyak kontrak, Anda akan terpaksa menempuh jalan hukum. Berlatihlah bersikap tegas dalam situasi yang berisiko lebih rendah untuk membantu membangun kepercayaan diri Anda. Atau tanyakan kepada teman atau keluarga apakah Anda dapat mempraktikkan teknik ketegasan pada mereka terlebih dahulu. Nah, untuk materi selanjutnya itu ada tips untuk membangun komunikasi yang efisien dan efektif. Yang pertama yaitu mendengarkan lawan bicara. Dalam berkomunikasi, kita memang diperkenankan untuk mengutarakan pendapat. Namun, bukan berarti kita tidak membiarkan lawan bicara untuk mengutarakan pendapatnya. Terkadang, mendengarkan lawan bicara itu juga penting. Yang kedua itu mengajukan pertanyaan. Komunikasi yang efektif juga memerlukan tanggapan dari pihak lain. Pernyataan yang telah disampaikan oleh lawan bicara memerlukan tanggapan. Yang ketiga itu ada memberikan informasi dengan jelas. Dalam berkomunikasi juga perlu menyampaikan informasi dengan jelas sehingga tidak menimbulkan salah paham dari pihak lain. Penjelasan informasi dengan jelas dan akurat tentunya akan membuat lawan bicara memahami apa maksud dari yang ingin disampaikan. Nah, yang terakhir itu mengombinasikan komunikasi verbal dan non-verbal. Komunikasi yang efektif juga membutuhkan komunikasi verbal dan non-verbal di saat bersamaan agar terciptanya komunikasi efektif. Sekian, terima kasih.